gratis dan berfokus pada kecepatan dan keamanan. Fitur-fitur utamanya meliputi pesan instan, grup dan channel, masih banyak lagi. Nah, di sini tuh ada dampak positif dari bermain Telegram. Aplikasi Telegram menawarkan berbagai manfaat, terutama dalam komunikasi dan berbagi informasi. Media komunikasi efisien, yaitu cepat, mudah diakses di berbagai perangkat, dan mampu menampung banyak anggota dalam satu grup, menjadikannya ideal untuk komunikasi besar atau kelas daring. Terus, kita bisa berbagi file besar, memungkinkan pengiriman file dengan batas ukuran yang jauh lebih besar. Besarnya itu 2 GB ya, sangat berguna untuk keperluan pekerjaan atau pendidikan. Fitur keamanan dan privasi, adanya fitur secret chat dan opsi untuk menyembunyikan status atau terakhir dilihat. Nah, kan kita tuh kayak biasanya ada anak-anak introvert gitu ya. Nah, biasanya pakai sistem yang terakhir dilihatnya tuh kayak dihilangin gitu. Terus ada media pembelajaran. Di sini tuh ada channel atau bot quiz sering digunakan sebagai alat bantu pembelajaran jarak jauh. Terus di sini juga penyimpanan cloud-nya berfungsi sebagai penyimpanan data online yang fleksibel. Nah, kalau misalnya ada dampak positif, berarti ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif dari Telegram adalah meskipun unggul dalam banyak hal, Telegram juga memiliki dampak negatifnya. Nah, penyebaran berita palsu, misalnya kayak hoax dan konten negatif. Sifatnya yang terbuka dan kemudahan membuat channel sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, konten ilegal seperti film atau musik ilegal, atau bahkan isu yang mengancam keamanan. Risiko keamanan data, meskipun Telegram aman, end-to-end encryption. Nah guys, kalau misalnya ada dampak positif, berarti ada juga dampak negatifnya dong. Ya, gak selalu ada dampak negatifnya sih, tapi di Telegram ini ada dampak negatifnya loh. Apa sih dampak negatif dari Telegram? Meskipun unggul dalam banyak hal, Telegram juga memiliki potensial dampak negatif yang perlu diwaspadai. Penyebaran berita palsu atau hoax dan konten negatif. Sifatnya yang terbuka dan kemudahan membuat channel sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau konten ilegal kayak film atau musik atau bahkan isu yang mengancam keamanan. Nah, selain itu ada juga resiko keamanan data. Meskipun Telegram secara chat itu end-to-end encryption, secara default hanya tersedia di fitur secret chat. Data chat biasa disimpan di server dan berpotensi diretas jika terjadi pelanggaran keamanan server atau jika penggunaan tidak melakukan verifikasi 2 langkah. Penipuan dan pemalsuan identitas. Platform ini rentan terhadap tindakan kriminal seperti penipuan atau pembohong identitas karena pengguna dapat membuat nama pengguna atau username sebagai alias. Nah, kalau misalnya di dampak negatif tuh kita harus tahu dong gimana cara ngatasin dampak negatif dari Telegram. Cara mengatasinya yaitu tingkatkan keamanan di akun kalian. Dimulai dari verifikasi 2 langkah kayak pakai kode OTP. Terus udah gitu gunakan passcode, lock kunci aplikasi Telegram di perangkat Anda dengan kode sandi atau sidik jari. Terus periksa sisi aktif kayak secara berkala periksa settings, privacy, dan security. Terus habis itu bijak dalam berinteraksi dan berbagi. Saring informasi, selalu periksa kebenaran informasi atau cek dan dicek. Pokoknya kalian harus hati-hati kalau misalnya di aplikasi Telegram ini, apalagi di bot itu banyak orang-orang yang kita nggak kenal. Jadi kita kayak harus jaga identitas kita karena kalau misalnya satu bocor, semuanya bocor. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang aplikasi Telegram. Terima kasih, bye-bye. Aku lagi buka aplikasi WhatsApp. Oh, apa
Dampak negatifnya adalah bisa bikin kecanduan. Terus juga ada berita hoax, juga ada konten yang kurang pantas ada di aplikasi itu. Cara mengatasinya adalah batasi penggunaan TikTok,